Hello guys, sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Nanti di akhir video ada door prize buat kalian. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Najis itu ada 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu najis. Baik dari manusia maupun dari binatang. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang hukumnya najis. Selain mani manusia. Mani manusia adalah suci, karena itu adalah bakal janin, bakal manusia. Dan manusia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai bangkainya manusia pun tetap suci. Maka bakal manusia pun juga suci. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, itu adalah najis semuanya, kecuali air mani. Apapun yang keluar. Kemudian najis yang kedua adalah muntahan. Muntahan yaitu sesuatu yang keluar dari perut lewat mulut, itu namanya muntahan. Itu juga najis. Yang ketiga yaitu darah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, baik itu darah segar atau darah busuk itu adalah nanah. Darah busuk atau darah segar itu najis. Yang keempat adalah bangkai. Bangkai yang pertama yaitu dari binatang yang halal dimakan, tapi matinya tidak disembelih. Contoh, kambing ketabrak, ayam keracunan. Kok mati? Namanya bangkai. Padahal semula halal dimakan. Kalau tidak disembelih, maka jadi bangkai. Yang kedua yaitu bangkai dari binatang yang haram dimakan. Biarpun disembelih itu tetap bangkai. Nyembelih ular ya bangkai. Nyembelih harimau ya bangkai. Jadi semua bangkai itu najis. Kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai manusia. Yang kedua yaitu bangkai belalang. Yang ketiga yaitu bangkai ikan. Ketiga bangkai ini adalah suci. Yang satu bangkai manusia itu tidak boleh dimakan. Yang dua bangkai belalang dan bangkai ikan itu boleh dimakan. Alhamdulillah, ikan itu kalau mati begitu saja, gak usah pakai disembelih. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ikan itu harus disembelih, jadi yang punya ikan teri itu nanti pusing. Sulit untuk menyembelihnya. Kemudian yang kelima adalah minuman keras yang cair. Apakah itu tua, apakah itu alkohol. Yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Keturunan itu macam-macam. Kalau ada anjing melahirkan kambing, tetap kambingnya itu najis. Anjing melahirkan seorang laki-laki yang ganteng, itu tetap najis. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Dan lagi semisal, ada ibu di dapur nyimpen terong kelamaan hingga sekitar 2 minggu, hingga hitam, dan dipegang baunya Masya Allah, maka itu najis atau tidak? Ya tidak. Semisal lagi, ada orang senangnya pakai baju putih dan lama tidak berganti baju selama 1 bulan. Akhirnya bajunya sampai hitam. Masya Allah, baunya sampai sekampung. Najis atau tidak? Ya tidak. Karena keringat tidak najis,
cuman itu jorok saja begitu. Itulah ada 7 kita harus hafal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Zakat ada 2. Zakat harta yaitu kekayaan. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri kita sendiri. Adapun caranya adalah berbeda. Kalau zakat fitrah dengan aturan-aturannya dan zakat harta dengan aturannya. Kita bahas zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah adalah wajib bagi semua orang yang beragama Islam biarpun itu bayi. Kalau bayi, yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Dengan syarat kalau zakat fitrah itu orang tersebut di hari raya punya kelebihan bahan makanan. Kalau ada orang di hari raya tidak punya apa-apa, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jika seandainya sehari di hari raya Anda butuh 5 kilo dan Anda punya beras 5 kilo, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika Anda butuh makan di hari raya itu 5 kilo, ternyata Anda punya beras sebanyak 10 kilo, maka 5 kilo itu untuk zakat fitrah. Adapun zakat fitrah sesuai. Kalau memang untuk 2 orang, 2 orang. Adapun per orang kurang lebihnya adalah 2,5 kilo atau 1 sok atau 4 emut. 1 sok 2 kilo setengah kurang lebihnya segitu. Dan zakat fitrah itu wajib. Dan ingat, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan zakat. Zakat fitrah itu akan menjadi wajib jika seseorang sempat menemui Ramadan dan menemui hari raya. Kalau ada orang yang menemui Ramadan saja, tidak menemui hari raya, maka tidak wajib untuk zakat. Contoh, besok Lebaran. Kalau besok Lebaran, berarti sore ini adalah hari terakhir. Kalau ada seseorang mati di hari terakhir ini, sebelum maghrib, maka tidak wajib untuk zakat fitrah. Biarpun dia menemui Ramadan, tapi dia tidak menemui hari raya. Atau sebaliknya, ada bayi yang terlahir setelah maghrib. Maghrib itu hari raya, dan tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitrah. Karena hanya menemui hari raya. Berbeda jika lahirnya sebelum maghrib sempat bertemu Ramadan dan hari raya, maka wajib zakat fitrah. Termasuk diantaranya orang yang setelah maghrib masuk hari raya, yaitu orang yang mati setelah maghrib maka masuk hari raya. Bertemu Ramadan memasuki hari raya, dalam keadaan masih hidup kemudian mati. Berarti dia sempat menemui hari raya dan Ramadan, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin. Awas, hati-hati, fakir miskin, fakir miskin. Bukan untuk membangun masjid, bukan untuk membangun madrasah. Takutlah kepada Allah. Orang fakir pada menunggu. Berikan kepada orang fakir, mereka yang berhak. Jangan sampai mereka kebingungan di hari raya. Dan ada lazi zakat mal, zakat harta. Wahai para pedagang dengan perdagangannya, wahai para petani dengan pertaniannya, takutlah kepada Allah. Para petani dan dengan pertanianmu, takutlah kepada Allah. Harta yang diberikan kepadamu, lalu engkau tidak beri zakat, maka ketahuilah akan menjadi sebab engkau mati. Akan dibelenggu di lehermu, dikalungkan api neraka di lehermu,
dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kekayaan dan sungguh zakat adalah mudah. Tidak ada orang yang keberatan dalam zakat kalau orang itu faham. Sebab yang tidak punya duit tidak wajib zakat. Dan zakat adalah mudah. Di sini ada penjahat dalam zakat. Yang pertama adalah orang yang kaya tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak mengerti ilmu membagi zakat. Ternyata dia membagikan zakat sehingga salah. Orang yang tidak berhak menerima zakat ternyata diberi, termasuk untuk membangun masjid dan madrasah. Tidak diperkenankan yang demikian itu, haram. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi menerima zakat. Baik, semoga kita termasuk digolongkan orang yang wajib membayar zakat. Dan awas, jika Anda tidak berhak menerima zakat, jangan sekali-kali ambil duitnya. Karena duit zakat duitnya orang fakir miskin bagi orang yang tidak mampu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. 6 rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan membaca lafaz labbaik Allahumma umratan bagi yang berniat melaksanakan ibadah umroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot yang berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai dengan tahlul. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungkan atas apa yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang telah dikerjakan, serta memikirkan seperti yang dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama wukuf perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil dan beristighfar. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan kita. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jemaah haji baru tiba di Mekah. 2. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqabah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. Ketiga yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Mekah. Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf ialah sebagai berikut: 1. Niat. 2. Menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita.
dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. 4. Yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i ialah sebagai berikut. 1. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau kudum. Menjalani secara sempurna antara jarak Sofa Marwah dan Marwah Sofa. Dilakukan di tempat sa'i. 5. Yaitu tahallul. Tahallul adalah memotong rambut kepala bagian atau seluruhnya, minimal yaitu 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut dengan tahallul awal. Yang keenam yaitu tertib, yaitu berurutan pelaksanaan mulai ihram sampai dengan tahallul. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Niat berpuasa itu mulainya adalah kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, maka misalnya Ramadan adalah besok. Seandainya Ramadan itu besok, maka maghrib nanti itu kita sudah boleh berniat. Kemudian setelah itu kita berbuka di esok harinya. Setelah berbuka kita boleh niat untuk esok hari. Jadi tidak harus nunggu setelah tarawih. Sebab dalam hitungan hari Arab itu, terbenamnya matahari itulah bergantinya hari, bukan di jam 00.00. Jadi terbenam matahari itu berganti hari. Disitulah saatnya kita boleh berniat. Niat untuk esok hari, niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita ketahui tentang niat, kalau kita berniat, itu harus di malam hari. Kalau Anda lupa niat di malam hari, maka puasa Anda tidak sah. Misalnya, Anda malam itu lupa tidak niat, tak taunya sampai pagi belum berniat, maka Anda tidak sah dalam berpuasa. Maka dari itu wajib kita melintaskan niat di malam hari, menginapkan niat di malam hari. Ini masalah niat. Jadi masalah niat waktunya adalah mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Kemudian niat harus diinapkan di malam hari pada waktu itu, yang terbentang antara waktu maghrib dengan waktu subuh. Sebelum subuh, setelah maghrib, itulah waktu untuk niat. Dan niat itu yang ketiga adalah niat cukup dengan di dalam hati. Kalaupun itu diucapkan, boleh. Itu membantu para ulama. Menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Jadi niat intinya di dalam hati. Karena niat di dalam hati artinya adalah Anda bermaksud untuk puasa bulan Ramadan. Kalau harus Anda ucapkan, maka ucapan itu berbunyi, aku niat puasa Ramadan esok hari, gitu saja. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Itu sudah sah. Bukan niat yang panjang itu. Kalaupun Anda berniat yang panjang dengan lidah Anda yang dibarengi dengan lintasan di dalam hati, maka itu sah. Selama ini yang berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat, itu boleh. Itu niat yang panjang sempurna yang diucapkan dengan lidah.
Tapi yang terpenting adalah lintasan di batin Anda. Tapi kalau Anda ingin mengajari orang yang mungkin susah untuk menghafal, sebab ada sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak mudah untuk menghafal. Yang kita temui biasanya ada di kampung-kampung, itu ada ibu-ibu. Ternyata melakukan sholat tarawih itu diantaranya adalah untuk mengikuti niat puasa. Sebab giliran lupa tidak puasa tarawih, tidak puasa. Karena apa? Dia tidak hafal niatnya. Karena yang diajari oleh ustadznya niatnya yang panjang itu. Tidak niat lintas saja. Aku niat puasa Ramadan esok hari sudah beres. Jadi aku niat puasa Ramadan esok hari. Itu sudah selesai. Dan dilintaskan di dalam hati. Kapan waktunya? Ya malam itu. Kalau ternyata Anda lupa tidak niat, maka puasa Anda tidak sah. Dan untuk mengantisipasi ini, maka ayo kita mengikuti mazhabnya Imam Malik di dalam niat. Maka malam itu hendaknya para imam membimbing jamaahnya untuk merampel niat. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh di malam itu. Sehingga jika esok harinya kok bilang berikut hari tiba-tiba terlupa, Anda sudah ikut niat mengikuti caranya mazhab Imam Malik, maka puasa Anda dianggap sah. Tapi dengan catatan, jika Anda masih bisa mengingat atau ingat, maka hendaknya Anda tetap niat satu malam, cuman untuk mengantisipasi saja. Barangkali kita terlupa, lalu kita kok tidak niat, maka puasa kita tetap sah. Karena kita mengikuti mazhabnya Imam Malik. Kemudian ada kemudahan lagi. Kalau seandainya saya sudah niat sahur, dan saya makan sahur kemudian saya lupa niat, gimana puasa saya sah atau tidak? Puasa saya karena sahur, itu adalah niat puasa. Gak usah dipersulit masalah ini. Jadi kita sahur ngapain sahur? Ya untuk berpuasa. Jadi hatimu sudah berniat. Makanya kalau ada orang sahur yang jadi masalah, gak sahur gak terawih, ini biasanya suka lupa. Baik, ini adalah urusan niat. Jadi jangan sampai niat itu tidak ada di malam harinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Di dalam sholat, begitu mudahnya orang melakukan sholat. Bacaan di dalam sholat, itu yang wajib. Kalau Anda tahu, yang wajib dibaca waktu Anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya, dan seterusnya, itu cuma 5. 5. Yang bisa menghafal Pancasila, tidak bisa menghafal ini, keterlaluan. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca tahiyat akhir. Bukan tahiyat yang pertama kalau salat duhur, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaitanya tambahan itu. Yang kelima adalah Assalamualaikum. Bacaan yang dibaca itu gak lebih dari itu. Anda membaca kabira walhamdulillahi katsira, itu sunnah, gak dibaca sah. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca kul huwallah boleh, gak baca kul huwallah tetap sah. Waktu ruku, Anda membaca subhana rabbiyal azimi, sah, sunnah. Kalau gak baca tetap sah. Rukuknya pun
gak pakai Allahu Akbar, sah. Cuman keterlaluan. Ngomong gitu aja kok susah. Kita hanya tunjukkan mana yang wajib itu saja. Lihat, begitu mudahnya. Tasyahud yang pertama, kalau sholat duhur, itu tidak wajib, sunnah. Kemudian masih bisa ditawar lagi. Kalau saya gak hafal Al-Fatihah bagaimana? Bukan untuk Anda loh ya. Ini bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Bagaimana? Ganti dengan surat yang lainnya. Surat Al-Ikhlas. Tidak hafal. Semuanya tidak hafal. Terus apa yang hafal? Tidak punya hafalan sama sekali. Terus bisa mu apa? Hanya bisa membaca La ilaha illallah. Ya boleh. Akhirnya kita ajari sholatnya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar itu membaca La ilaha illallah. Diperkirakan panjang waktunya seperti kalau baca surat Al-Fatihah. Terus berapa? Semisal setengah menit, ya setengah menit. Terus itu bagi dia, kalau Anda tidak usah ikut-ikutan. Itu bagi orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Itu disepakati ulama. Kalau gak hafal mau dipaksa bagaimana? Gak hafal baca boleh. Bahkan pada hakikatnya, membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Ini kaidah umumnya. Begitu membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Sebab anggota tubuh semuanya ikut beribadah. Kalau ada hafalan, menyuarakan Al-Quran, yang beribadah adalah hanya lidah Anda dan telinga Anda. Mata Anda tidak ikut beribadah. Tapi kalau Anda membaca, itu pun mata ikut beribadah. Nah, ini mudah, tidak ada yang susah. Siapa yang mengatakan sholat itu susah? Makanya, kalau ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Yang salah itu gurunya. Dan kalau ada orang yang susah melakukan sholat, lagi-lagi yang salah itu gurunya. Sebab sholat itu sama sekali tidak susah. Terima kasih. Oke, itulah sedikit penjelasan mengenai materi saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. pesan saya tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.